welcome back. I am Sarana Putri, mahasiswa Universitas Ciputra, Surabaya. Di video kali ini, aku akan menjelaskan hasil analisis kondisi makroekonomi dan pengembangan sektor ekonomi prospektif di DKI Jakarta pada tahun 2023. Sebelum saya menjelaskan hasil analisis kondisi makroekonomi dan pengembangan sektor di DKI Jakarta pada tahun 2003, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di Indonesia dengan posisi yang sangat strategis. Kota DKI Jakarta ini menjadi pusat perdagangan, investasi, dan aktivitas bisnis baik nasional maupun internasional. Didukung infrastruktur yang berkembang dan sektor jasa yang dominan, Jakarta mampu menciptakan banyaknya peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keberagaman budaya yang diciptakan juga menjadi kekuatan dalam mendorong sektor kreativitas dan pariwisata. Namun, jangan salah, DKI Jakarta juga menghadapi banyak tantangan seperti kepadatan penduduk, urbanisasi tingkat tinggi, dan tekanan dari infrastruktur. Di sisi lain, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan berpotensi berkembang ke pasar global melalui teknologi digital. Kesimpulannya, DKI Jakarta memiliki potensi yang sangat besar sebagai pusat ekonomi global, tetapi perlu juga pengelolaan yang baik agar pertumbuhannya tetap berkelanjutan. Berikut merupakan indikator yang digunakan dalam hasil analisis kondisi makroekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka. Yang ketiga, tingkat kemiskinan. Yang keempat, indeks pembangunan manusia. Yang kelima, terakhir adalah inflasi. Mari kita bahas satu persatu hasil dari analisis kondisi makroekonomi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kondisi makroekonomi DKI Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil di angka 4,96%, di mana angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional. Perekonomian di DKI Jakarta didominasi oleh sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi yang menjadi penggerak utama dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka. Di balik pertumbuhan yang telah saya jelaskan di nomor 1 tadi, tingkat pengangguran masih tergolong cukup tinggi di angka 6,53%, di mana hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja memang belum merata dan masih banyaknya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, dari sisi sosial, tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Jakarta relatif lebih rendah di angka 4,44% dibandingkan dari rata-rata nasional. Meskipun demikian, masih adanya kesenjangan ekonomi antara wilayah pusat bisnis dan wilayah pinggiran. Yang keempat, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di DKI Jakarta tergolong tinggi di angka 83,55%, yang mencerminkan dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang baik. Sehingga dari hal ini juga menjadi suatu keunggulan untuk DKI Jakarta dalam menarik investasi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tetap adanya tantangan dalam hal pemerataan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, dari sisi inflasi. Tingkat inflasi di DKI Jakarta pada tahun 2023 berada di kisaran 2,28%, yang dimana masih dalam target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga di DKI Jakarta masih cukup terjaga. Inflasi yang stabil memberikan dampak positif, seperti menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Namun, inflasi tetap perlu diwaspadai, terutama dalam komoditas bahan pangan dan energi yang harganya fluktuatif. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa sektor utama ekonomi prospektif di DKI Jakarta pada tahun 2023. Yang pertama ada dari sektor perdagangan jasa dan eceran, kedua sektor industri pengolahan, tiga sektor jasa keuangan dan asuransi, yang keempat sektor transportasi dan pergudangan, dan yang terakhir sektor konstruksi. Sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor perdagangan besar dan eceran ini menjadi satu sektor utama dengan kontribusi 17,67% terhadap PDRB DKI Jakarta pada tahun 2023. Kuatnya aktivitas distribusi barang dan konsumsi masyarakat menjadikan DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor ini sebesar 4,52% didorong oleh konsumsi domestik, arus barang impor, dan perkembangan e-commerce.
Selanjutnya, sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 11,87% terhadap PDRB DKI Jakarta. Sektor ini mendukung kegiatan ekonomi khususnya dalam penyediaan barang untuk kebutuhan domestik dan ekspor. Pertumbuhannya cukup stabil di 1,86%, namun tidak mengalami ekspansi yang signifikan karena keterbatasan lahan. Selanjutnya, sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor jasa keuangan dan asuransi berkontribusi sebesar 11,09% terhadap PDRB DKI Jakarta. Sektor yang sangat mendukung dalam hal pembiayaan dan investasi. Pertumbuhannya sebesar 5,39%, yang dimana menunjukkan peran strategis dalam mendukung ekspansi bisnis. Sektor transportasi dan pergudangan. Sektor transportasi dan pergudangan mencatat angka pertumbuhan tertinggi sebesar 14,05% di tahun 2023. Kenaikan mobilitas masyarakat dan barang, serta aktivitas logistik yang krusial bagi distribusi domestik maupun internasional. Sektor konstruksi menyumbang kontribusi sebesar 10,82% pada tahun 2023. Pertumbuhan yang stabil di angka 2,50%. Sebagai kota metropolitan, infrastruktur Jakarta sudah relatif matang, namun tetap terus berkembang. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa poin-poin dari usulan kebijakan. Yang pertama, kita perlu memperkuat efisiensi logistik melalui digitalisasi dan infrastruktur pelabuhan guna menekan biaya distribusi serta memperkokoh peran Jakarta sebagai hub perdagangan internasional. Yang kedua, transformasi industri diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan standar internasional dengan merelokasi industri padat lahan ke wilayah penyangga agar Jakarta fokus pada sektor inovasi. Yang ketiga, kita harus menekan angka pengangguran melalui sinkronisasi antara program pelatihan pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia industri saat ini. Yang keempat, sektor jasa keuangan perlu diperkuat melalui layanan vintage dan regulasi yang transparan guna menarik investasi asing serta mempercepat inklusi keuangan di DKI Jakarta. Kelima, yang terakhir adalah transformasi digital dan akses e-commerce global sangat krusial untuk mendorong UMKM kita agar bisa go internasional dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar. Jadi, kesimpulan dan penutup dari hasil analisis kali ini adalah perekonomian di DKI Jakarta pada tahun 2023 sudah matang dan stabil, namun tantangan utamanya adalah mengatasi pengangguran dan ketimpangan melalui penguatan sektor keunggulan transformasi digital UMKM, serta kolaborasi lintas sektor guna menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berdaya saing global.